Shalom, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang bertanya kapan corona berhenti. Dan ada orang yang menjawab secara candaan, corona akan berhenti jika ia ketemu dengan Corona. Haleluya. Puji Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu bertanya kapan corona berhenti, tetapi yang perlu kita tanyakan, apa maksud rencana Tuhan melalui corona ini dalam kehidupan kita? Yang pertama yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita melalui corona ini, melalui setiap kejadian, peristiwa dalam kehidupan kita, yang pertama adalah supaya saudara dan saya mengalami Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan jelas tadi katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan bekerja, Tuhan bersinergi dalam segala keadaan kita, baik maupun buruk, untuk mendatangkan kebaikan. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita memberikan hati yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bisa bersinergi dengan segala keadaan, bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mari kita bangun, mari kita miliki hati yang mengasihi Tuhan, supaya kita mengalami karya Kristus nyata dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, maksud dan rencana Tuhan adalah supaya melalui peristiwa kejadian yang kita alami, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak orang akhir-akhir ini menjadi stres, depresi, mengalami pandemi ini. Ada seorang bapak berkata gini, Pak, saya bukan hanya takut keluar untuk bekerja, tetapi saya juga takut di dalam rumah. Loh, kenapa Pak? Karena di dalam rumah ada mak lampir. Loh, apa maksudnya Pak? Apa ada hantu di rumah? Enggak, ternyata istri saya Pak. Istri saya, aduh, tiap hari ngomel, tiap hari marah-marah. Dan seorang istri juga ada yang berkata, Pak, kami juga bukan hanya takut keluar Pak, tapi juga takut di dalam rumah. Kenapa Ibu? Karena di rumah ada harimau. Loh, emangnya Ibu tinggal di dekat Taman Safari? Harimaunya lepas? Oh enggak Pak. Suami saya Pak sejak pandemi berubah jadi seperti harimau. Nah, Tuhan tidak punya maksud dan rancangan kepada setiap kita menjadi serupa dengan dunia ini, tidak. Tetapi maksud rencana Tuhan melalui corona, melalui setiap peristiwa kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, perkataan kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga keberadaan kita baik di dalam rumah, di luar rumah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu mencerminkan gambaran Kristus Yesus Tuhan dalam hidup setiap kita, melalui hidup setiap kita. Mari melalui setiap peristiwa kejadian yang kita alami, baik maupun tidak baik, suka maupun duka, kita makin mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mari kita
mengizinkan Tuhan memproses kita. Melalui semuanya, kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.